Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawatan lagi, Bu. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi sahbihi. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua Pengajian Majelis Darussalam Kaum Ibu, pimpinan Ibu Ustazah Hajah Zuhriyah yang baru meninggal doang. Mudah-mudahan Allah kasih sehat terus, Allah kasih panjang umur. Saya muliakan para ibu-ibu asatizah, para ibu-ibu hajah, dan seluruh para ibu-ibu jamaah pengajian Kamis pagi Majelis Darussalam. Fa insyaallah kita semua selalu disehatkan oleh Allah, dikuatkan iman Islam, diberikan panjang umur serta barokah, rizki dikasih lancar, ibadah dikasih kuat, serta diberikan banyak kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disampaikan kita nanti untuk bisa bersama-sama puasa di bulan suci Ramadan beserta keluarga dan kawan-kawan semua. Amin ya rabbal alamin. Bulan Sya'ban artinya berkelompok-kelompok atau bercabang-cabang. Dan bulan Sya'ban adalah bulan rekapitulasi, pengumpulan 11 bulan yang lalu dari segala amal ibadah yang kita kerjakan sebelumnya. Makanya tepat pada tanggal 15 malam nisfu di bulan Sya'ban, kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang NU kumpul di masjid, ya Bu. Ya Bu. Ngadain gak sih nisfu? Ya.
Kalau orang NU pasti ngadain. Selainnya enggak, dia kata bid'ah dolalah, bodoh amat, lo kata apa juga bodoh. Apa baik bid'ah? Nah, di nisfu Sya'ban dikumpulin tuh semua kebaikan-kebaikan kita. Dan para ulama mengambil inisiatif, alangkah bahagianya dan berbahagianya kita pada saat catatan amal yang hendak dilaporkan terakhir kita lagi pada kumpul zikir membaca ada yang mengawalinya dengan sholat tasbih Bu ya, ada yang sholat sunat mutlak, ada yang sholat sunat awabin, itu bagus semua. Ada yang langsung baca Yasin 1000 kali kelar-kelar jam 3, nggak apa-apa. Mengapa? Dilaporin tuh sama malaikat kiraman katibin yang nyatet sehari-hari amal kebaikan kita. Ya Rabb, aku dapatkan si fulan di malam nisfu bulan Sya'ban sedang membaca Yasin. Alhamdulillahi Rabbil. Untung tuh kita ngikutin ulama Ahlus Sunnah wal Nahdlatul Ulama. Kalau kita ngikutin yang ngomong apa baik bid'ah mah celaka 12 kita. Malam nisfu lagi ribut sama laki bisa. Malam nisfu lagi ayab-ayaban kemana-mana. Masya Allah. Makanya pendapat para ulama yang kita disunahkan untuk melakukan zikir bersama dengan sholat tasbih, sholat sunnah yang lainnya dilanjutkan dengan membaca Yasin, terus kita biasakan, kita budayakan, insya Allah. Siangnya kita pada puasa, Buya, siangnya puas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad yang mulia, karena beliau sendiri yang bilang kalau ini bulannya bulan beliau. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Tuh, bulan Rajab yang udah kita lalui itu bulannya mutlak milik Allah, dalam artian Allah mengampuni segala pertobatan dari semua hamba yang berdosa. Mau dosa kecil, dosa gede, dosa sembunyi-sembunyi, iseng-iseng, dosa kagak berasa. Dosa kagak berasa, ibu tahu nggak? Kan kita lewat nih jalanan, set orang dandan nggak punya pikiran, tawan hitam, dandan medok banget, itu kan dosa itu. Ngomong begitu, kalau jangan denger kan jengkel. Terus belanja lagi tukang sayur, bang tambahin ya, nyomot duluan, itu kan dosa. Umpamanya kata tukang sayur, gua larang, dia udah ambil. Itu dosa kagak berasa itu. Kita minta ampun di bulan Rajab kemarin, diampuni oleh Allah Subhanahu. Nah, datang ini bulan Sya'ban, ini bulan permohonan Nabi kepada Allah habis-habisan, dan permintaan itu ditujukan buat kita umatnya yang ada di akhir zaman. Sering saya bilangkan, Rasul mah Nabi Muhammad, dia mau sembahyang kayak dia mau kagak bebas, dia mah surga udah dijamin, dosa udah diampunin, yang lalu maupun yang akan datang, yang kecil yang gede, yang berasa yang agak berasa udah diampunin. Keluarganya udah dijamin surga, mau ngapain lagi? Ternyata ibu-ibu jamaah sekalian, inilah yang dikatakan kalau Allah itu bersolawat, para malaikat bersolawat. Ini rupanya permohonan ampun dari setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh umatnya di akhir zaman, sebelum nanti kita berhadapan dengan Allah. Terlebih dulu sudah direkomendasikan, ya Allah,
apabila nanti umatku yang dari tanah 100 jamaah masjid pengajian Kamis pagi Darussalam yang dia datang punya dosa, jangan diapa-apain ya Allah, jangan domelin, jangan dibentak-bentak, ampunin baik udah semua. Begitu kata Nabi Muhammad. Dan beliau pada bulan Sya'ban ini Bu paling banyak puasa, paling banyak, hampir sebulan dah Nabi puasa. Lagi-lagi puasa beliau ditujukan untuk kebaikan pengampunan dosa buat kita umatnya yang ada di tanah 100. Padahal kita belum pernah ketemu Nabi ya. Nabi juga, kalau Nabi mah ngelihat kita Bu, ngelihat. Caranya bagaimana? Lah itu sehari semalam kan kita baca selawat 9 kali. Pada saat at-tahiyat ya Bu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahiyat pertama tuh. Tahiyat kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu assalamualaikum, assalamualaikum. Temen kegoroan mulu mau ngajak kondangan. Boleh nggak? Boleh. Setiap kita membaca sholawat dalam sehari semalam 9 kali, itu dilaporin sama malaikat. Ya Rasulullah, nih umatmu si fulan, si fulan, si fulan, dalam sholatnya dia membaca sholawat kepadamu. Nabi tahu tuh umatnya yang sholat sama yang kagak, tahu. Termasuk yang subuhnya jam 6 tahu. Tahu Nabi. Laporan dari malaikat. Malaikat Syayahin yang ngelaporin sholawat Nabi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di bulan Sya'ban paling banyak sholat malam. Lagi-lagi buat ngedoain umatnya. Sehingga Rasul dalam satu riwayat di dalam kitab Durratun Nasihin, malam-malam Siti Aisyah kehilangan Nabi. Bu, Siti Aisyah bini yang paling terakhir tuh, bininya yang muda. Tas sendiri kan bini muda mah nyariin laki mulu. Nggak boleh ketinggalan, mana kolokan banget lagi. Bini muda kalau yang tua mau nenggang heroin dah, yang tua mau udah bosan Jakarta. Kan yang muda yang ini mulu mah lelendotan mulu, manggilnya juga begitu. Bini muda tuh. Nih kata yang kawin, bininya banyak. Itu yang paling halaman bini muda. Siti Aisyah tuh paling manja sebab dia dari sekian banyak istri Nabi yang paling muda, udah paling muda, paling pinter. Bukan paling menangan, bukan paling pintar, udah paling cakep. Ibaratnya bidadari surga yang turun ke bumi tuh. Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah tuh. Ibaratnya bidadari surga yang diturunin ke bumi, diperuntukkan untuk Nabi Muhammad. Kan Aisyah sampai Nabi meninggal kagak kawin lagi, kagak ada yang berani sahabat mau ngawinin bekas bini Nabi, nggak ada yang berani, kualat Bu, kualat, nggak ada yang berani. Aisyah nyariin, lah kemana Bang Muhammad ini? Dia kalau bahasa kita, lah kan Nabi Muhammad mah dipanjang kagak lebar kayak kita, kamarnya juga kagak banyak. Kita makan rumah kamarnya berbiji-biji ya. Pe kamar ada yang kosong sih, ditempatin kuntilanak tuh kamar. Di rumah saking gede-gedenya, Nabi kagak punya kamar, cuman ruangan doang, tidur di atas balai berdua sama Aisyah. Kalau sholat malam Aisyah kakinya ditekuk tuh. Orang tempat sholat kagak ada. Saking hidup susah, bukannya susah, sederhana, menyontohin umat. Jadi kalau umatnya nih zaman sekarang kan sekarang lagi krisis ekonomi Bu ya, bener nggak Bu? Udah gas kemarin, agak boleh ngecer. Itu brengsek banget tuh yang pada bikin status gas mahal, gas susah, nenek-nenek antri sampai mati. Kalau ada informasi kayak begitu jangan panik apa Bu? Kan Prabowo udah janji kagak mau nyengsarain rakyat. Makanya kan Bahlil dipanggil, Bahlil udah tuh pengecer, boleh lagi dagang, siap Pak. Sekarang ada lagi gas,
cuma naik harganya, yang penting ada, ya Bu ya. Sekarang mah zaman sekarang banyak HP begini nih, orang kagak konfirmasi lagi, kagak lihat bener apa kagak, percaya baik. Itu lagi nenek-nenek mau tukang nguduk, mati antri sono Pondok Aren, ya Bu ya. Waduh. Makanya kalau ada berita-berita dari HP jangan langsung percaya, cek dan recheck, cek and recheck, jangan langsung percaya. Makanya saya mah punya bini, saya kagak kasih antri galanak, lu jangan antri, lu jangan percaya, antri juga begas mah ada lagi, bener ada lagi, Ibu ya, harganya bener ya. Sekarang berapa? 20.000. Berapa? 22. Saya mah orang kagak tahu belanja sih, kagak ngerti. Nah, Siti Aisyah nyariin. Akhirnya kemana? Siti Aisyah ke rumah Siti Fatimah. Malam-malam tuh Bu, 2:30. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pat, Li, ngucak-ngucak mata. Emak ada pemak malam-malam mak. Baba lu kagak ini. Biasanya mah kalau gue mendusin di kaki gua lagi sholat, ini mah kagak ada baba lu. Kalau kata orang sono kalau kata orang mau, Ji kemana ya baba lu ini? Udah malam-malam. Ya, udah akhirnya kata Sayyidina Ali, yuk kita cari di Makbarah Gorkod. Itu Gorkod Bu, yang sekarang jadi pemakaman. Kalau ibu-ibu udah pernah pergi umroh, pergi haji kan, habis ziarah ke makam Nabi, ziarah kan ke Baki. Itu Baki dulu disebutnya Gorkod. Daerah Gorkod sebab banyak pohon Gorkod. Dicari tuh Aisyah, Fatimah, Ali, nyari Nabi. Bener, belum nyampe di pemakaman Gorkod yang sekarang Baki, kedengeran orang lagi nangis Bu, lagi nangis. Makin disamperin, tangisannya makin kedengeran. Ternyata yang nangis adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi, lagi sujud Bu, lagi sujud. Dalam sujudnya beliau membaca, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Berulang-ulang Rasul membaca ayat itu. Apa artinya? Jika engkau mengazab, menyiksa, menghukum mereka di dunia lantaran dosa-dosa mereka banyak kepadamu ya Allah, kata Nabi, bukankah mereka itu adalah hamba-Mu? Dan jika engkau memberikan ampunan atas semua dosa-dosa mereka, engkau adalah Tuhan yang maha bijaksana dan lagi maha perkasa. Itu rayuan Nabi ngerayu Allah, jangan sampai umatnya di akhir zaman yang dosanya udah numpuk, dosanya udah banyak, jangan sampai diazab. Alhamdulillahirabbil. Tuh Bu, Nabi Muhammad mah sayang banget sama kita. Sayang gak Bu? Sayang Bu, Masya Allah. Makanya kata ulama, kalau kamu mencintai suamimu, mencintai anakmu, atau seorang istri mencintai istri-istrinya, atau kita mencintai rumah, mencintai mobil ataupun kendaraan, mencintai emas kita, jangan cinta itu sepenuhnya kau berikan kepada semuanya, jangan. Sebab yang kamu cintai itu dunia sifatnya fana, dan dia bisa jadi sebelum kita meninggal kadang-kadang udah ninggalin kita duluan, Ibu ya. Tapi cinta yang tidak pernah meninggalkanmu dari hidupmu sampai matimu, sampai nanti di akhirat, adalah orang yang bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang ketika namanya kau sebut
Allah akan turunkan rahmat dan ampunan kepada orang yang menyebut nama kekasihnya, baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu atas munajatnya Rasul dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat akhir suratul Baqarah, di mana bunyinya, ayo kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ayat khusus diberikan kepada Nabi Muhammad untuk kebaikan kita umatnya. Alhamdulillahi rabbil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani daripada segala perintah ibadah ataupun ujian dan segala apapun yang memberatkan bagi umatnya Nabi Muhammad. Begitu Bu. Makanya kan Nabi Musa beserta umatnya 50 waktu, kita mah cuma dapat 5, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat tahajud enggak wajib. Buat Nabi wajib. Tarawih juga enggak wajib. Makanya Nabi pada saat pertengahan Ramadan beliau enggak tarawih bareng-bareng sama sahabat. Tarawih di rumah. Orang sini banyak pada ngikutin Nabi tuh. Kalau pertengahan Ramadan nggak pada tarawih, nggak apa-apa Bu, nggak dosa, nggak dosa kan. Kalau ibu-ibu mah asal Lebaran tinggal 15 hari udah ngatur macam-macam. Fitra anak ya, yang di sekolahan, yang di pengajian, fitra sama gurunya ya, ibu ya. Sibuk baca Quran. Sekarang udah gak sibuk belanja, tinggal nelpon tuh ya, online sekarang mah udah gak ada alasan dah ya, kagak mau membaca Quran. Sekarang ke Tanah Abang bulan puasa nyeksa diri, mendingan online ya Bu ya, harganya murah, bagus-bagus Ibu. Iya, alhamdulillah itu udah dikasih ringan tuh sama Allah tuh. Artinya bulan puasa tahun ini Quran kudu khotam ya Bu ya, khatamin Quran. Kalau yang kagak bisa ngaji, kulhu aja, kulhu banyakin tuh, ibu. Kemudian artinya itu ayat, Tuhan kami, jangan kau bebankan kepada kami segala sesuatu yang kami tidak sanggup untuk menanggungnya. Tuh, bahasa tidak langsungnya, wahai Allah,
Kata Nabi Muhammad, jangan kau bebankan kepada umatku seperti kau bebankan kepada umat-umat yang dulu. Kalau dia salah, tobatnya gak usah berat-berat, cukup baca cukup sedekah, cukup sholat malam. Kan kalau umat dulu kalau berbuat salah, tobatnya ribet, repot tobatnya. Kalau umat Nabi Muhammad mah dosanya sabrek-gabrek, asal dia sadar, dia insaf, tobat, merubah perilakunya, diampuni sama Allah Subhanahu. Itu lagi-lagi bukan karena apa-apa, lantaran kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan usaha Nabi demi kebaikan kita umatnya luar biasa ya Bu ya. Sehingga akhir daripada ayat yang tadi kita baca, Allah ngomong begini, Muhammad nih jampenya nih penutupnya nih kalimat, supaya aku memberikan maaf bagi umatmu yang berdosa. Katakan oleh mereka, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Tuh, wa'fu anna, maafin ya Allah, warhamna, sayangin ya Allah kami, waghfir lana, ampunin. Udah halusannya banyak tuh, tapi dengan kalimat wa'fu anna waghfir lana warhamna, ujungnya kita tambahin anta maulana, engkau wahai Allah Tuhan yang melindungi kami, yang menolong kami. Kalau bukan engkau ya Allah siapa lagi? Ujungnya kita tutup fansurna alal qaumil, maka berikanlah kami pertolongan atas tipu daya, bujuk rayu, bisikan, rayuan politiknya orang-orang kafir. Nih, makanya ini ayat menjadi ayat yang utama. Siapa orang yang membaca Al-Fatihah, dia lanjutkan dengan awal surat Al-Baqarah, alif lam mim tuh sampai wa ulaika humul muflihun, sambung ayat kursi, sambung lillahi sampai habis tadi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil, maka dosanya diampuni Allah, segala doanya diijabah Allah, dan dijauhkan daripada bala dan musibah dunia, bala musibah kubur, bala musibah akhir. Tuh, jadi itu surah menjadi surah yang teristimewa lantaran Allah memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah begini mulia, dan ini Sya'ban adalah bulan beliau, yang tadi saya katakan sebulan penuh beliau puasa untuk kebaikan umatnya, sebulan penuh beliau munajat untuk kebaikan pula umatnya. Apa tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad? Jawabannya tidak lain tidak bukan sebut nama beliau. Artinya bulan Sya'ban, bulan Rawah, banyakin membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Bu ya, saya kan udah bilangin tuh zikir selawat 100, yang 1000 udah ngerjain Bu? Udah, yang 1000 apa? Yang 1000 kan yang sallallahu alaihi Muhammad tuh saya suruh. Kan saya gegacaran deh kalau ngajar. Selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi 1000. Udah. Hah? Udah. 1000. Tambahin 200 lagi. 1000 kan itu keutamaannya, masya Allah. Udah pernah saya omongin tuh, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Orang yang berselawat kepadaku dengan jumlah 1000 tidak akan diwafatkan sebelum diperlihatkan tempat tinggalnya nanti di akhirat surga. Artinya matinya husnul khatimah. Jadi kalau mati husnul khatimah, itu ibu pangkatnya walaupun jamaah sama ustazah, sama orang-orang alim di seluruh dunia pangkat kita. Ya kan, pangkat terakhir mau ibadah kita banyak kek dikit kek, pokoknya kalau sudah husnul khatimah dijamin surga oleh Allah Subhanahu. Udah
kagak ada ngalamin kesulitan di alam kubur. Kalau sudah husnul khotimah, datang malaikat mungkar nakir, kita nggak takut, nggak deg-degan, nggak was-was, nggak khawatir. Kata malaikat, man rabbuka? Pas ditanya sama malaikat, man rabbuka? Kita jawab, Allah Tuhan saya. Malaikat, pinter loh, pengajian dari Darussalam. Pokoknya kalau sudah husnul khotimah, udah tenang. Bagian tuh laki yang kita tinggal jak kawin lagi, bodoh amat dah. Kita udah senang di alam kubur, udah senang udah, bagian dah. Lu mau kawin lagi lu sono lu, gua kagak ngeliat ini. Iya, saking udah senang-senangnya karena mendapatkan pangkat husnul khatimah. Nah, ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tanda syukur kita kepada Nabi Muhammad karena ini bulannya beliau banyak mendoakan kita, perbanyak, bukan hanya 100, 1000, bahkan beribu-ribu salawat yang kita baca, insya supaya Nabi lebih mengenal kita lagi, supaya Nabi Muhammad mencintai kita. Sebab nanti di akhirat, aulan nasibi yaumal qiyamati aksarhum alayya sholah. Orang yang paling pertama melihat aku, orang yang paling pertama aku panggil untuk mendapatkan syafaatku, dan yang paling dekat dengan aku nanti di yaumil mahsyar adalah orang yang saat hidupnya mereka banyak membaca sholawat. Kalau 100 dikit, 1000 banyak. Kalau dari mulai sekarang sampai kita menutup mata alias meninggal dunia, udah puluhan ribu. Pantas kalau orang kaya begini seperti itu dipanggil dengan panggilan ta'ali ya ummati, kemari sini wahai umatku. Begitu. Sebab apa itu? Karena di dunia banyak dia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya sallallahu alaihi atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya 1000. Kalau baru pemula itu, kalau bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu kalau bacanya lambat sejam, lambat. Kalau lambat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad 1 misalnya, itu sejam. Cepetin bacanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, begitu. Ya Bu, yang cepat, bacanya yang cepat. Ya. Kan kalau udah biasa mah cepat Bu. Ya. Yang paling singkat yang sallallahu ala Muhammad. Itu cepat tuh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kalau sallallahu ala Muhammad, kalau baru pemula 15 menit. Taruh 20 menit. Kalau udah sering 10 menit. 1000 sallallahu alaihi Muhammad 10 menit. 10 menit bentaran apa lama? Bu, bentaran. Udah. Ibu ya, kerjain. Enggak sempet habis sembahyang sambil nonton TV, boleh. Baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Minimal 1000. Kan tadi Pak Ustadz udah baca sholawat yang 9 kali, sholat berhitungan amat. Itu mah kewajiban syukur kepada Allah, terima kasih sama Nabi Muhammad diajarin sholat. Kalau pengen mati husnul khotimah, ngelihat sorga ketemu Nabi, 1000 kali sholawat siang ataupun malam. Insya Allah kita disayang Allah, disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jam 11, setengah jam saya menyampaikan tausiah. Semoga manfaat buat saya, buat ibu-ibu semua. Amin. Kita bacain Fatihah buat Ibu Hajah Zuriah. Semoga sehat terus, panjang umur, dikasih sabar dan diberikan kekuatan. Ya. Silakan dah. Ya. Iya benar. Pemulai silakan. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Bu ya, ada titipan pengumuman dari ketua kita bahwasanya jadi kita penutupan tanggal 20
bisa berpikir. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nih, ya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kasih kita sehat walafiat, berkah, selamat, banyak rezeki, panjang umur, sehingga apa-apa yang kita hajatkan, yang kita rencanakan dimudahkan, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal sana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa li muallimina wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan wa hasil maqasidana wa baligh muradana bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.